Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada saat ini kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Dia Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Kudus-Mu Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati kami. Inilah hati kami Tuhan yang menjadi bait-Mu, yang menjadi rumah-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Ku jadikan hati ini untuk serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Kami jadikan hati kami rumah-Mu Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Katakan ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati
bait-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali memuji dan memuliakan Engkau. Ini suatu anugerah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh bermazmur bagi-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam menyembah Engkau. Kami mau Tuhan, pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Katakan ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
Puji Tuhan. Sebentar kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Sekarang ya Tuhan, penuhilah hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Sekarang ya Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi
hidup kami bagaikan bencana Tuhan, dan hidup kami Tuhan bagaikan tanah yang kering yang senantiasa merindukan aliran sungai. Kami senantiasa rindu firman-Mu Tuhan, yang senantiasa memberikan kami satu kehangatan, yang senantiasa memberikan satu kepenuhan di dalam hati kami, yang rindu untuk semakin hari semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu Tuhan boleh senantiasa menjadi berkat buat setiap kami. Mungkin firman itu akan menegur kami, mungkin firman itu akan memberkati kami, mengingatkan kami Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu dengan penuh sukacita Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hanyalah firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allahku. Kami siap sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita ada saat ini, di rumah ataupun yang sedang beraktivitas, mungkin menonton atau ibadah online menggunakan HP atau menggunakan PC, laptop. Kiranya berkat Tuhan, firman Tuhan, pujian penyembahan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini, pada ibadah kali ini, kita sama-sama menerima berkat firman Tuhan. Saya memberi judulnya, firman Tuhan adalah kenapa kita harus taat. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi banyak orang mungkin Bapak Ibu Saudara sadar bahwa taat ini seperti terpaksa. Yang kedua, ada juga orang taat ini karena takut dihukum. Ada juga tipikal orang yang taat ini karena ikut-ikutan saja. Jadi karena temannya, suaminya, istrinya, anaknya taat, dia kemudian ikut taat. Dan dia tidak bisa mengerti arti taat itu sendiri dan tidak mengerti kenapa kita harus diperintahkan untuk taat. Taat tentunya tidak subjek tetapi ada objeknya. Kita taat terhadap apa, peraturan apa, perintah apa, dengan agama, perintah dan firman Tuhan kali ini akan menyadarkan kita kenapa kita harus taat. Tanpa paksaan, tentunya dengan kerelaan maupun ketulusan. Mungkin pada awal mengiring Yesus kita sangat bersemangat untuk selalu taat. Benar gak Bapak Ibu Saudara ya? Kayak orang kayak pacaran awal-awal gitu ya. Kayak orang lagi kasmaran pertama. Kayak orang lagi bermain musik pertama. Aduh, alat musiknya dilap-lap. Pacarnya pun atau pasangan hidupnya tuh disayang. Lagi awal cintanya bermula-mula mendatangkan hasrat untuk apa? Pokoknya fokusnya sama dia. Sama, orang yang cinta pada Yesus pertama kali akan merasakan hal yang demikian. Tetapi pertanyaannya, bagaimana saat kita mulai bosan? Apakah kita bisa taat? Bagaimana saat kita mulai kecewa? Saat kita mulai merasakan kekeringan, apakah kita masih mampu taat kepada Tuhan? Nah ini Bapak Ibu Saudara. Karena agama, keyakinan ini tidak dilandaskan hanya dengan perasaan saja. Karena kita percaya ada roh yang bekerja dalam setiap diri orang percaya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita lihat kiranya firman Tuhan yang akan kita lihat pada hari ini meyakinkan kita kenapa kita harus hidup dengan penuh dengan ketaatan. Kita buka dalam 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2, 12, 17. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat
dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Amin. Jika kita melihat Bapak Ibu Saudara di pasal atau di ayat sebelum 12 ini, sekitar ayat 7 sampai ayat dengan 11, Rasul Yohanes sedang menceritakan bahwa ada perintah lama dan juga ada perintah baru, dan keduanya ini sama-sama menunjukkan tentang Kristus. Dan sama-sama duanya ini bisa ditaati supaya kita lepas dari namanya hidup penuh dengan kegelapan. Saat kita taat dengan perintah lama maupun perintah baru, kita sedang dibawa dengan namanya adalah terang. Nah, maka dari itu Yohanes menyatakan segala perintah harus dilandasi dengan kasih. Seperti yang Yohanes contohkan, seseorang yang masih memiliki kebencian akan tersesat jalannya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, mau hidupmu yang lama, mau hidupmu yang baru, mau waktu kamu mengalami cinta mula-mula kepada Yesus, walaupun kamu saat ini sedang kering, sedang bosan, ibadah online terus, bosan, dengar lagu pujian itu terus, yang khotbah itu terus, WL-nya itu terus, walaupun kamu sedang dilanda kekecewaan dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, tapi bagaimana sih kredibilitas seorang Kristen agar dia mampu taat? Nah, Yohanes singgung, mau perintah lama ataupun perintah baru, semua ada dalam Kristus. Engkau harus hidup dengan kasih supaya engkau menuju ke terang. Maka dikatakan ayat 12 sampai ayat yang ke-14 adalah beberapa poin kenapa kita harus hidup dengan penuh ketaatan. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara ya, karena dosa kita telah diampuni. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu prinsip paling dasar kenapa kita orang-orang Kristen harus hidup dengan penuh ketaatan. Entah taat dengan apapun itu ya. Tapi yang paling dasar Yesus ceritakan, firman katakan bahwa engkau harus taat dengan perintah lama maupun perintah baru ayat 78. Sehingga engkau melihat kasih itu bekerja untuk membawa kita kepada terang. Supaya kita mengerti bahwa alasan kita hidup untuk taat yang pertama karena dosa kita telah diampuni. Itu pegang erat-erat Bapak Ibu Saudara ya. Karena ternyata banyak orang Kristen percaya mungkin dosaku belum sepenuhnya diampuni. Jadi apa yang aku lakukan, pengorbananku ya, mungkin itu masih belum sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi daripada kita memikirkan satu hal yang pusing, mari kita bersyukur. Saat ini jika kita masih hidup dengan penuh ketaatan, berarti kita masih memegang kepercayaan karena dosaku telah diampuni. Tidak perlu melihat besar kecilnya dari dosa untuk dapat menghargai. Jadi nggak perlu Ibu Saudara, saat Ibu Saudara mulai mengerti bahwa dosaku diampuni, nggak perlu berpikir, oh dosaku yang diampuni ini yang kecil, yang besar. Tidak sama sekali ada hitungan seperti itu Ibu Saudara. Yesus menebus dosa kita semua, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang mungkin sangat menyakitkan hati kita, mau masa lalu kita yang sangat hancur. Jika kayu salib ini boleh kita percayai penebusan darah Yesus atas dosa kita boleh kita imani, percayalah. Saat itu kita menerima penebusan dan kita hidup taat, itulah alasannya. Manusia yang menerima pengampunan pasti tergagum pada yang memberi pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita saat ini hidup dengan penuh ketaatan akan Tuhan Yesus, landasilah yang pertama karena dosaku telah diampuni. Kenapa sih kamu mau ikut ajaran Kristus? Karena aku percaya dosaku telah diampuni di atas kayu salib. Maka dari itu saat kalian merasakan ini, kita perlu yakini bahwa setiap pengampunan, ya, manusia yang menerima pengampunan pasti akan terkagum pada yang memberi pengampunan. Pengampunan karena besar dosa itu, kita tidak dapat membayar dosa itu Bapak Ibu Saudara. Mampukah kita saat ini mengampuni jika kita tidak mengenal arti pengampunan? Maka dari itu masih banyak sekali orang Kristen
tidak bisa mengampuni total karena mungkin dia tidak mengerti begitu besarnya Yesus telah mengampuni dosa kita. Kita rindu Bapak Ibu Saudara, kita terkenal orang yang punya keyakinan yang agak aneh ya. Jika engkau mengampuni, engkau disuruh 7 kali 70. Jika engkau ditampar pipi kiri, berilah pipi kananmu. Kayaknya agak aneh ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ya itulah ajaran firman Tuhan, ajaran kekristenan kita. Tetapi saat engkau taat dengan hukum-hukum itu, saat engkau taat dengan perintah-perintah Yesus, dengan ajaran Yesus, maka engkau harus mengerti karena aku terlebih dahulu diampuni. Jadi buat Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan, jika saat ini kita susah mengampuni, sekali lagi ya, jangan-jangan pemahaman kita tentang penebusan dosa, tentang keselamatan, soteriologinya kita salah lihat. Kita salah menangkap dari firman. Karena setiap orang yang mampu mengampuni karena dia sadar dia sudah diampuni. Jadi bersyukurlah, bersukacitalah Bapak Ibu Saudara jika Bapak Ibu Saudara saat ini sudah bisa mengampuni setiap orang yang mengintimidasi kalian, yang menjahati, memfitnah. Aku telah mengampuni, aku telah melepaskan pengampunan. Kenapa? Bukan karena aku mampu, tetapi karena Yesus telah memberi pengampunan. Karena ketaatanku kepada Yesus, aku sadar dosaku sudah diampuni. Maka dari itu aku akan mengampuni setiap orang, mungkin bahkan seluruh orang, agar kita tidak menanam namanya dendam dan kepahitan. Hidup dalam rasa bersyukur karena menerima pengampunan membuat kita akan mudah mengampuni. Jadi jika Bapak Ibu Saudara hidup dengan rasa syukur setiap hari, rasa syukur itu enggak harus kelimpahan ya. Jika kita susah bersyukur, ingatlah bahwa kesalahan kita, hidup kita yang penuh dengan hal yang mengecewakan. Saat kita minta ampun kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengampuni kita. Bersyukurlah dengan hal seperti itu. Bersyukurlah bahwa anak yang sangat dikasihi telah turun ke bumi dan menebus dosa kita sampai di kayu salib. Bersyukurlah buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima pengampunan. Karena maka kita akan sangat mengerti dan kita sangat mudah untuk mengampuni. Saya berikan satu contoh, 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Ada seseorang yang dulunya memiliki hati yang keras Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jika Bapak Ibu Saudara mempunyai anak yang nakal, hatinya keras, hatinya bebal, punya teman, suami istri pasangan hidup yang keras hatinya. Jika engkau masih bertahan mendoakan, kita lihat ada seorang yang bernama Paulus. Dia sangat keras sekali. Tetapi saat dia dijamah Tuhan, dia dipakai Tuhan, dia dipertemukan dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Kita lihat 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Seorang Saulus yang telah menjadi Paulus, karakternya yang sangat keras, egois. Tapi setelah mengalami perjumpaan sama Tuhan, dia sangat menghargai apa? Pengampunan dari Yesus. Kita lihat 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Amin Bapak Ibu. Kalau kami dianiaya, kita kan apa? Kami pun sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Ini menarik. Kenapa? Paulus sangat menghargai pengampunan yang ia terima. Dia dulu suka membunuh pengikut Kristus. Setelah dijamah oleh Kristus di jalan, dia akhirnya bertobat dan dia berubah. Karena pengampunannya itu, dia 3 hari buta, dijamah oleh Ananias, dan akhirnya dia bertobat dan dia menjadi pelayan Tuhan. Dia sangat sadar karakter hatinya yang keras. Sekali lagi Bapak Ibu ya, setiap orang yang mampu menghargai pengampunan dari Kristus, sekeras-kerasnya hati mampu dilunakkan. Sehingga apa? Kita lihat di sini, waktu kami dimaki justru kami memberkati. Waktu kami dianiaya, kami memilih untuk apa? Sabar. Waktu kita difitnah, tapi kami tetap menjawabnya dengan ramah. Bahkan kami hampir sama dengan sampah dunia ini. Luar biasa, setiap kita semua yang menghargai
dan menyadari bahwa pengampunan itu memiliki kekuatan yang besar untuk melunakkan hati kita semua. Seperti apa yang Paulus terima. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saat engkau saat ini mulai kurang bisa taat dengan firman Tuhan, coba kembali kita renungkan poin pertama. Apakah kita mulai menghargai pengampunan yang Tuhan berikan? Yang kedua, karena kita telah mengenal. Nah, kenapa kita harus taat? Karena kita telah mengenal. Tampaknya kata mengenal ini menjadi satu kata yang biasa saja. Seperti Boris sedang mengenal seseorang yang baru dalam hidupnya. Halo, kenalan. Oh ya, habis itu kita tidak berjumpa, kemudian kita bertemu dengan kawanku yang itu. Kamu kenal itu enggak? Kenal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dalam bahasa aslinya. Kata mengenal yang Alkitab katakan sungguh-sungguh sangat dalam. Dan mungkin kita belum bisa melakukan, tetapi kita menuju ke hal seperti itu. Nah, mengenal menggunakan kata ginosko dalam perjanjian baru itu memiliki arti kesamaan dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani yada. Ya, yada. Sesuatu yang menarik bahwa kata yada itu digunakan dalam Kejadian 4 ayat 1. Apa? Saat Adam bersetubuh dengan Hawa. Kata bersetubuh ini menggunakan kata yada, yaitu apa? Mengenal. Nah, kata yada ini ternyata sama dengan bahasa dalam perjanjian baru Gerikanya, yaitu ginosko. Kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mengenal memiliki arti menikmati suatu hubungan bahkan seperti suami istri. Nah, mungkin jangan bayangkan suami istri yang biologis, tetapi memang inilah Alkitab. Dia gunakan kata ginosko ini sama dengan yada, sedangkan kata yada ini dipakai seolah-olah seperti suami mencintai istri. Begitu dalam ya. Jadi jika kita harus taat kepada Tuhan karena engkau memang menikmati pengenalanmu sama Tuhan. Banyak orang Kristen, ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen gagal dalam hidup taat karena dia enggak mengenal sesuai dengan Alkitab yang mengajarkan. Karena Alkitab katakan mengenal itu saat engkau mulai menikmati. Setiap kali engkau menyembah, engkau menikmati, itu mengenal. Saat engkau mulai mendengar lagu pujian, menyembah, menikmati firman, engkau mengenal. Maka hidupmu penuh dengan ketaatan. Gak perlu nunggu ada masalah. Gak perlu nunggu dimarahi Bapak Gembala. Gak perlu nunggu dimarahi kakak-kakak rohaninya, enggak. Karena engkau sudah menikmati, ya, mau dalam problema apapun, engkau akan hidup penuh dengan ketaatan. Mari Bapak Ibu Saudara introspeksi, saya pun juga. Kadang kok saya nggak bisa taat ya. Firman Tuhan katakan, jika engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Tapi saat ada yang menyakiti kamu, kamu balas itu dengan sindiran-sindiran. Tapi di sini nggak ada Bapak Ibu Saudara. Jadi maka dari itu Bapak Ibu Saudara, benar-benar kita, apakah kita sudah mengenal? Apakah kita sudah benar-benar menikmati hadirat Tuhan? Sehingga kita mampu hidup dengan penuh ketaatan. Mengenal lebih dalam sampai kita menikmati Tuhan. Sekali lagi, mengenal lebih dalam sampai kita menikmati Tuhan. Maka dari itu ada lagu ya. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Ini namanya pencipta lagu. Ini mengenal sekali arti kata ginosko, yada. Karena Tuhan mau engkau mengenal aku tidak sekedar mengenal bahwa akulah yang mati di kayu salib, aku bangkit, kemudian aku naik mengirim Roh Kudus. Bukan mengenal seperti itu. Tetapi mengenal adalah saat engkau menyebut namaku, saat engkau belajar tentang aku, saat engkau menyembah aku, memuji, engkau menari untukku, engkau mengenal, aku menikmati pelayanan ini. Maka banyak pelayan Tuhan yang gagal di tengah jalan. Karena pelayanannya untuk siapa? Manusia. Ya atau iya Pak Ibu. Jadi waktu dia melayani, waktu dia ke gereja, dia anggap semua ini untuk manusia. Tanpa dia sadari waktu dia ibadah, dia pelayanan, ibadah online seperti ini, dia harusnya menikmati bukan karena kamera yang sedang standby, enggak. Waktu dia menikmati, aku ini sedang menikmati Tuhan walaupun aku hanya pegang kamera, walaupun aku hanya menari-nari. Bukan di depan jemaat tapi di depan kamera. Tetapi aku telah menikmati. Itulah ginosko, yada. Orang-orang seperti ini yang mampu apa? Taat hidupnya. Itu poin yang kedua ya. Jadi mengenallah karena engkau telah menikmati hadirat Tuhan. Gak ada kata lain Bapak Ibu Saudara.
mau nggak boleh ibadah 3 bulan, berapa bulan, tetapi aku punya keluarga, aku bisa menyajikan hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam keluargaku, maka aku menikmati Kristus. Jadi kita cross check kembali kehidupan kita masing-masing. Apa yang kita bicarakan saat kita di rumah, di keluarga, apakah itu membawa kita semakin menikmati Kristus atau justru semakin menjauh dari namanya pengenalan. Dalam sekali ya Bapak Ibu Saudara, artinya ya, ternyata bukan mengenal seperti kita mengenal orang baru, enggak, tapi kita yada. Bahkan dikatakan waktu itu Adam bersetubuh dengan istrinya bernama Hawa. Dia gunakan kata yada, mengenal lebih intim, lebih dalam. Beberapa kali kita tidak mampu menikmati karena kita serong hatinya. Betul atau enggak Bapak Ibu Saudara ya? Kadang waktu kita pujian penyembahan, waduh waktu aku pujian penyembahan hatiku enggak serak ya. Kenapa? Yang WL itu. Ya. Wah yang main gitar itu, yang main drum itu jelek. Kita mulai serong hatinya ibadah. Wah yang khotbah Mas Boris, yang khotbah bawa gembala, khotbahnya enggak bagus. Kita mulai serong hatinya. Tujuan kita beribadah udah bukan tentang Tuhan, tetapi tentang manusia yang telah mengecewakan hatinya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, banyak jemaat Kristen tidak bisa menikmati hadirat Tuhan karena hatinya mulai serong. Kalau kita belajar, waktu dulu saya pernah adakan PA, arti dosa itu adalah tidak pada targetnya, melenceng, serong. Kitab Kejadian pun pernah dikatakan, maka Tuhan marah dan kecewa dan gusar hatinya karena melihat apa? Kecenderungan hati para manusia. Pada waktu itu masih di zaman sebelum Nuh. Kecenderungan hati atau serong hatinya atau waktu zaman Nuh ya. Saya agak lupa. Jadi karena kecenderungan hati manusia Tuhan mulai murka, Tuhan marah. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara, kadang kita mulai serong. Hati kita mulai membelok dengan apa yang sebenarnya sudah kita lakukan benar hari-hari ini. Karena tujuan kita salah, karena motivasi kita salah. Ibrani 12 ayat 2-3 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Saat kita mulai serong hatinya, kita lihat firman Tuhan berkata seperti apa. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Ibrani 12 ayat 2-3, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus. Ya ini jelas ya, bukan kepada WL, singer, pengkhotbah, enggak. Tapi setiap hidup kita, biarlah kita atur mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat Bapak Ibu Saudara, saat kita tertuju kepada Yesus, maka kita dipimpin oleh Yesus untuk menuju namanya kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu Saudara belum sempurna. Jadi jangan sampai terpuruk karena kesalahan-kesalahan yang ada. Jangan terpuruk karena dosa-dosa yang ada. Jangan ya. Karena kita memang menuju kesempurnaan. Tapi ada orang Kristen yang tidak mau diajak untuk menuju kesempurnaan. Ya. Ada pelayan Tuhan bilang gini, udah Haris kalau nggak mau ya, kalau nggak mau dibina ya dibinasakan. Waduh bahasanya kayak gitu ya. Tapi memang benar Bapak Ibu Saudara, kalau banyak juga yang kita tidak mau menuju namanya kesempurnaan. Sedang firman Tuhan jelas. Gereja ini boleh ada, kita datang, kita tertuju pada Yesus, dan akhirnya kita menuju namanya kesempurnaan dengan iman kita masing-masing. Itu pertanggungjawaban kita. Setiap kali kita sedang diproses dalam firman kepada namanya kesempurnaan. Mengenal lebih dekat, lebih intim, lebih menikmati intinya ya. Karena orang yang bisa menikmati hadirat Tuhan, maka hidupnya akan penuh dengan ketaatan. Gak usah dimarahi, dia pun sadar. Tuhan aku salah, aku lebih ingin taat. Karena hidupnya apa? Mengenal. Karena waktu dia ibadah, dia menikmati hadirat Tuhan. Dia benar-benar mencintai pelayanan. Bukan terpaksa, Bapak Ibu Saudara ya. Dia benar-benar mengerti arti memberi. Dia benar-benar mengerti arti mengampuni. Dan itu hidupnya pun tidak hanya di gereja, di rumah pun dia mengerti arti mengasihi. Mengasihi orang yang menyakiti dia mengerti. Karena apa? Karena aku mengenal siapa yang mengajari aku. Karena aku mengenal mataku tertuju kepada Yesus. Nah kalau matanya sudah tertuju kepada hal-hal yang lain, oke, bye-bye. Kan gitu. Mas aku boleh gak kerja? Boleh.
Tubuhmu, jiwamu, ragamu harus engkau kuatkan. Tetapi rohmu harus tertuju kepada Yesus. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Itu poin yang kedua tadi ya. Poin yang ketiga, karena kita telah mengalahkan si jahat. Nah ini spesial, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita sadari, saat kita hidup penuh dengan ketaatan, kita sedang mengalahkan namanya setan. Amin Bapak Ibu ya. Segala omongan orang yang jadi penyakit gini. Ada banyak orang gara-gara kebanyakan omongan dari luar jadi timbullah si jahat dalam dirinya. Karena terlalu percaya dengan hal-hal mistis ya. Kemudian kita lebih memilih untuk taat sama kehidupan di luar firman, itu juga dapat membuat kita kalah dengan si jahat. Tetapi saat kita hidup taat dengan firman, itu alasannya karena kita telah mengalahkan si jahat. Nah, di 1 Yohanes tadi dikatakan 13b, aku menulis kepadamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Overcome, dikatakan dia mengalahkan, dia memukul the evil one, dikatakan setan bahkan. Nah, ini menandakan bahwa ketaatan akan firman Tuhan mengalahkan iblis dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari, saat kita hidup penuh dengan ketaatan akan firman Tuhan, segala bisikan-bisikan dari roh jahat untuk apa? Membalas. Kamu udah disakiti loh, kamu udah dihianati loh, balas. Tetapi saat kita mulai hidup taat, bisikan-bisikan, ingat waktu Kain membunuh adiknya, dikatakan dosa mengintip ya. Dikatakan dosa mengintip, dia belum masuk, dia hanya mengintip. Samanya dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita selalu memberikan ruang untuk si jahat ini bekerja, untuk mengajak kita apa? Dendam, kepahitan, membalas, berpikiran negatif, sehingga hidup kita dipenuhkan dengan air-air yang pahit. Sehingga apa yang ada dalam hati ini keluar. Jadi tanpa disadari kita sering nyakitin orang, omongan kita kasar. Karena di dalamnya pun kita nimbun hal-hal yang gak benar juga. Maka dari itu kalahkan yuk. Kalahkan setan-setan yang ada dalam diri kalian, dalam diri kita semua. Dengan apa? Hidup dengan ketaatan. Tidak ada yang lain. Hidup dengan ketaatan. Mau perintah lama, perintah baru, jika semua ada dalam Kristus, hiduplah dengan ketaatan. Karena saat engkau taat, engkau sudah mengalahkan si jahat, evil dikatakan. Dia satan, setan. Bukan jahat yang orang, apa ya? Jahat enggak, bukan setan yang seperti genderuwo, pocong, bukan itu. Bukan level seperti itu. Tapi si jahat yang mampu merasuki, mampu mengubah firman yang menjadi keinginan daging, itu jahat sekali. Itulah setan. Kata-kata satan ya di sini. Setan ya, mampu mengalahkan. Dengan apa? Hidup penuh dengan ketaatan ya. Gak perlu nunggu minyak urapan, gak perlu nunggu Bapak Pendeta. Saat engkau hidupnya taat saja cukup. Maka dikatakan engkau telah mengalahkan yang jahat. Ayat 13b. Poin yang terakhir, nomor 4. Karena kita dipilih untuk menjadi orang yang kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, poin keempat ini sungguh menguatkan kita pada ayat yang 14b. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Maka firman Allah, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah akhirnya mengalahkan yang jahat. Nah, saat engkau hidup penuh dengan ketaatan, maka percayailah engkau adalah orang-orang yang terpilih untuk hidup kuat. Kata kuat di sini memiliki arti isokhoros, lebih kuat. Bahkan tidak hanya rohnya saja, tapi tubuh dan pikirannya. Orang yang suka dan cinta akan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, pikirannya tidak mudah terkecoh dengan apa yang dunia katakan. Sehingga ayat 15-16, sehingga orang itu tidak mudah mengasihi dunia ini. Orang ini justru lebih memilih untuk taat karena orang ini memiliki pribadi yang kuat. Saya rindu Ibu Saudara, 4 poin ini menjadi kekuatan kita. Seperti apa yang Paulus, Petrus rasakan, semua orang terdekat, bahwa memang taat kepada Yesus ini mendatangkan banyak hal pengajaran. 1 Petrus 5 ayat 10 ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 5 ayat 10 mengenai kekuatan orang yang penuh dengan ketaatan. 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita. Nah Bapak Ibu Saudara,
Banyak orang bertanya, orang Kristen ini kok ada yang menderita ya? Justru bersyukur saat engkau tetap hidup taat walaupun dalam masa penderitaan, engkau sedang dikuatkan. Amin. Engkau sedang dikokohkan. Engkau sedang diyakinkan dalam hidup kalian. Justru melalui penderitaanlah kita akan mengerti kekuatan. Justru dalam kelemahanlah engkau akan merasakan kasih karunia. 4 poin ini Bapak Ibu Saudara, saya ulangi sekali lagi. Saat engkau taat, saat kita taat, kenapa kita harus taat? Yang pertama karena dosa kita telah diampuni. Maka kita akan mudah melepaskan pengampunan. Yang kedua adalah karena kita mengenal. Mengenal karena kita telah menikmati hadirat Tuhan. Jadi mau ibadah kayak gimana pun, dalam kondisi apapun, tetapi orang yang mengenal, dia adalah orang yang menikmati hadirat Tuhan. Yang ketiga, kenapa engkau taat? Karena saat engkau taat, engkau telah mengalahkan evil. Engkau telah mengatakan setan. Engkau telah mengalahkan roh-roh jahat dalam hidup kalian. Roh jahat ini berusaha mengajak kalian untuk dendam, untuk menjahati orang lain, untuk membalas. Tetapi saat hidup kita penuh dengan ketaatan akan firman Tuhan, roh jahat ini telah dipukul, overcome, dikalahkan, dipukul dikatakan. Ya. Jadi nggak sembarang ya. Jadi hargailah. Bapak Ibu Saudara, jika engkau melihat orang-orang taat di kanan kiri kalian, jangan pernah sepelekan itu. Karena orang-orang yang taat seperti inilah yang mendapat pembelaan dari Tuhan. Tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang 10 tahun pelayanan, tidak yang berbahasa lidah, tidak ada yang hebat dalam berkhotbah, enggak. Tapi orang taat, dia mengalami karakter yang luar biasa. Yang terakhir, kenapa kita harus taat? Karena kita menjadi orang yang dipilih untuk menjadi orang yang kuat. Kiranya firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, menguatkan kita semua agar kita mengerti bahwasanya saat engkau hidup penuh dengan ketaatan, Tuhan berproses dalam hidup kita. Saat kita hidup dengan ketaatan, mungkin kita masih dalam penderitaan, tetapi engkau terpilih menjadi orang-orang yang kuat. Bertahanlah hari-hari ini, karena orang-orang yang kuat harus melalui penderitaan yang besar. Orang-orang yang kuat harus bisa dan pernah disakiti, karena dia akan mengerti mengampuni. Karena orang-orang yang kuat, dia harus mengenal bagaimana cara mengampuni yang benar, yaitu pada Yesus. Karena orang-orang yang kuat pun, dia harus mengerti bagaimana cara untuk melalui dalam masa-masa yang ada. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, dan biarkan hati kita saat ini lebih dalam lagi rindu ke Tuhan, lebih dari yang segalanya, bahwa kami mencintai-Mu Yesus. Kita angkat pujian ini, katakan satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Katakan, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan, kami mau lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi. Katakan sekali lagi, ku mengasihi-Mu Yesus, ku mengasihi.
mengasihi-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu kembali menegur kami dengan keras, bahwasanya saat kami hidup dengan penuh ketaatan tidak ada yang sia-sia. Jemaat Tuhan dimanapun kalian berada, jika saat ini kalian masih memegang hidup penuh dengan ketaatan, percayalah kita sedang diproses untuk menuju namanya kesempurnaan. Saat mata kita mulai tertuju kepada Yesus, maka kita ke dalam iman yang dikuatkan. Saat kita mulai mengenal arti ketaatan karena pengampunan dosa yang telah kita terima, Tuhan Yesus sungguh indah. Dan saat kita mulai penuh dengan ketaatan Tuhan, kami mengerti hidup kami Tuhan lebih mengenal lebih dalam. Saat kami mulai hidup dengan ketaatan Tuhan, ada iblis yang telah dikalahkan, ada bisikan-bisikan yang akan dikalahkan karena kami hidup dengan penuh ketaatan. Saat kami taat akan Engkau Tuhan Yesus, kami sadar kami dipilih untuk menjadi orang kuat, bertahan dalam masa penderitaan. Tuhan, dimanapun kami berada, silakan Roh Kudus mengkrosek hati kami semua saat ini, semuanya. Baik yang pelayanan di tempat ini maupun yang di rumah Bapak Ibu Saudara yang menikmati. Jika saat ini kita merasakan ternyata ketaatan kita saat ini selalu gagal, karena kami selalu salah melihat Engkau dalam hidup kami, karena kami selalu salah melihat apa yang kami sembah, ampuni kami. Mungkin hari-hari ini kami tidak pernah menikmati hadirat-Mu kembali Tuhan, karena kami sadar Tuhan Yesus, kami kurang taat hari-hari ini. Terus ajarkan kami agar kami tunduk taat Tuhan, karena hati kami butuh diproses Tuhan Yesus. Kami rindu kami menjadi orang bagian Tuhan, di mana kami akan menikmati kerajaan Allah nantinya. Kami akan bertemu akan Engkau. Oleh karena itu Tuhan Yesus terus proses hidup kami, agar kami mengenal bahwa bersama Yesus kami mendapatkan kesempurnaan. Kami akan mengejar kesempurnaan itu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Jika Hamba-Mu selesai berbicara dalam firman Tuhan ini, Hamba-Mu sangat mengharapkan Roh Kudus akan melanjutkan firman ini. Setiap benih yang telah ditabur, setiap jemaat yang telah mendengar, kami percaya Tuhan yang akan menuainya. Kami percaya Tuhan hati kami memiliki hati yang seperti tanah yang subur, sehingga kami menerima benih ini berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Sehingga apa yang kami lakukan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah, kami rindu akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Kami mau satukan hati berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan Yesus. Bangsa yang boleh menguatkan, menyatukan Bhinneka Tunggal Ika Pancasila Tuhan. Kami percaya itu semua untuk hormat kemuliaan-Mu. Maka dari itu kami percaya Tuhan Yesus, kiranya kemuliaan nama Tuhan juga melingkupi bangsa ini Tuhan Yesus. Segala hal apapun yang mengecewakan bagi Engkau, mohon ampun Tuhan. Kiranya bangsa ini menerima pengampunan, dan kami siap menerima kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang percayakan Kristus di seluruh pelosok negara ini. Jadikanlah kami terang, berkat, saksi dan garam dunia, sehingga bangsa ini Tuhan Yesus ada dalam kemuliaan nama Tuhan. Bangsa ini bangsa yang tunduk taat Tuhan Yesus pada Engkau Sang Juru Selamat kami. Maka dari itu Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami tercinta Yogyakarta, kota di mana kami boleh berkembang, kami boleh bersekutu. Bahkan di tempat ini di Bantul Tuhan, kami boleh berkomunitas secara gereja. Sekarang 20 tahun lamanya kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk jajaran pemerintahan Tuhan Yesus di kota ini. Kiranya Kau berkati, Kau sertai selalu Tuhan. Jika kota ini terus menjadi kota pariwisata, kota pelajar, kami percaya Tuhan Yesus semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya selalu Tuhan, Injil-Mu akan selalu disebarkan. Bahkan kota ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk seluruh jemaat Elim Kandibiro dimanapun mereka berada. Para jemaat Elim, jemaat Tuhan yang sangat dicintai, jika saat ini engkau berbeban berat atau hidupmu dipenuhkan dengan kepahitan, hidupmu mulai dipenuhkan dengan namanya kekeringan, kebosanan dengan mencari hadirat Tuhan, angkat tangan kita sama-sama. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Kami butuh pegangan tangan-Mu kembali. Saat kami menyadari kami mulai bosan, kami mulai kering, kami mulai gak tahu arah. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terus didik kami. Roh yang telah Kau kirimkan dalam hati kami membawa kami Tuhan untuk selalu sadar bahwa saat mata kami tertuju kepada Yesus, kami akan menjadi orang-orang yang kuat dalam penderitaan. Kami menjadi orang-orang yang mampu mengalahkan kejahatan dalam hati kami terlebih dahulu. Kami adalah orang-orang yang selalu ingin menikmati hadirat Tuhan. Dan kami orang-orang yang harusnya bersyukur bahwa pengampunan telah kami terima. Maka kami harusnya mampu mengampuni
saudara kami, teman kami, semua orang. Kami mengucap syukur Tuhan, jamah hati setiap tangan-tangan yang terangkat. Kiranya Roh Kudus bekerja dimanapun kita berada. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala bisnis, studi, pekerjaan, keluarga yang boleh ada. Kiranya Engkau lingkupi, Engkau pelihara, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehendak-Mu yang jadi bagi keluarga-keluarga seluruh jemaat Elim, baik yang sekolah minggu, pemuda, remaja, baik yang sudah lansia juga Tuhan lingkupi, Tuhan sertai. Kami juga berdoa untuk warga Kadibiro sekitar gereja Tuhan, yang selalu memberikan waktu, memberikan tempat, memberikan atensi, memberikan toleransinya untuk kami dapat beribadah. Berkati kampung ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Diserahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan kami berdoa, kami percaya Tuhan, kami bersyukur mendengar kabar kota Yogyakarta selalu mengalami peningkatan dalam masa pandemi ini. Bukan kami berjumawa dengan kota ini, tapi kami percaya Tuhan, jika ketaatan orang-orang Yogyakarta menjadi contoh cermin bagi bangsa ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pandemi COVID-19 ini akan segera selesai, dan kami akan menikmati ibadah bersama kembali, bersekutu kembali, sektor boleh ada kembali, kaum wanita, kaum pria, pemuda, remaja, sekolah minggu kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan kembali bersekutu, memuji nama-Mu dan menerima berkat firman-Mu. Mengucap syukur Tuhan, juga kuatkan Bapak Ibu Gembala dalam pelayanannya. Tuhan selalu proses untuk menjadi Bapak dan Ibu rohani kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sekolah Alkitab, sekolah teologi dimanapun berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang boleh ada saat ini, baik sudah beraktivitas ibadah maupun yang belum, sesuai dengan peraturan pemerintah setempat. Tuhan selalu kuatkan gereja-gereja yang telah ada sampai saat ini bertahan. Semua Tuhan Yesus untuk kabar Injil-Mu Tuhan. Ucap syukur. Tiba saatnya saat kami berpisah, selesai ibadah online. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat kemenangan, kesembuhan, pemulihan, semua yang ada dalam Bapa Surgawi kami terima, sehingga apa dalam hati kami semua memancarkan tuh hormat kemuliaan-Mu. Kami telah terima janji berkat dari Allah Bapa, kasih karunia anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus pada hari ini sampai kita bertemu di langit bumi dan Yerusalem yang baru, Maranatha yang ada untuk kami semua orang percaya. Kami akhiri ibadah pada saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Shalom, salam damai sejahtera, kiranya diberkati Tuhan.